Karena gini, permukaan mata kita ini banyak flora normalnya. Emang ada kuman-kuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, gimana kabarnya semuanya nih? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Salam kenal, saya dengan Dr. Kindah Mahdia yang hari ini akan jadi host kalian di acara PodCM, podcastnya RSCM. Nah, hari ini PodCM Special Edition RSCM Kencana nih. Kira-kira kalau misalnya ngomongin RSCM Kencana, kita mau bahas apa ya? Tapi teman-teman udah lama nih lihat layar laptop sama layar HP, kira-kira matanya pada kering nggak? Pada capek nggak matanya? Nah, Sobat Sehat, semenjak masa pandemi COVID-19 ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, telah menetapkan kebijakan untuk pembatasan interaksi sosial berskala besar di semua jenjang usia, baik anak hingga dewasa. Kebijakan ini mengharuskan perkantoran menetapkan work from home, anak-anak yang harusnya sekolah jadi school from home, dan rapat-rapat dilakukan melalui aplikasi video call. Semuanya dengan metode daring, yaitu dalam jaringan. Walaupun metode ini mendekatkan yang jauh, tapi kita harus mulai aware nih seberapa lama sih kita menatap layar komputer atau handphone, karena kita menangkap seluruh informasi dari jendela mata, maka semua kegiatan menatap gadget ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Jadi keluhan apa aja sih yang biasanya muncul dan apakah bisa sampai menyebabkan mata kering? Saat ini udah hadir nih dokter konsultan RSCM yang terkenal dengan Brain and Beauty-nya, Dr. Rina Ladistianora, spesialis mata konsultan PhD. Dokter, gimana dokter? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh, Brain and Beauty ya. Iya. Nah, buat Sobat Sehat yang belum kenal dengan Dr. Ladis yang cantik ini, Dr. Ladis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan memperoleh gelar PhD di bidang oftalmo imunologi dari Erasmus, Rotterdam di Belanda. Dr. Ladis aktif di berbagai organisasi perhimpunan dokter mata, yakni Perdami, Indonesian Ocular Infection and Immunology Society, serta menjadi manajer donor dan resipien di Bank Mata Indonesia, dan aktif mengajar sebagai konsultan mata RSCM. Dr. Ladis juga ngajarin saya. Dr. Ladis ini merupakan narasumber yang tepat kalau kita ngomongin topik mata kering. Selain rutin menerbitkan berbagai publikasi nasional dan internasional dengan fokus infeksi mata dan imunologi, Dr. Ladis juga sedang melakukan berbagai penelitian mengenai penyakit mata kering di kancah internasional. Jadi dokter mungkin mau ngenalin lagi dirinya, terus mau kasih tahu kesibukan sehari-hari apa sih dok sebenarnya? Mungkin saya mau nambahin malahan hostnya host yang tepat juga, karena Dr. Kindah ini juga merupakan peneliti internasional untuk mata kering. Jadi kita mungkin akan kupas tuntas ya tentang mata kering ya Dr. Kindah ya. Iya dong. Oke, berarti dokter udah sibuk banget ya, nggak cuma penelitian tapi sibuk di poli dan lain-lain juga ya dok ya. Termasuk yang tadi Dr. Kindah bilang bahwa kita semua udah pindah ke komputer, semua pekerjaan banyak lewat komputer, makanya saya bisa relate banget rasa mata kering di era pandemi COVID ini. Makanya saya sering bilang ini namanya pandemi di dalam pandemi, karena memang sering banget saya dapat pasien tambahan yang memang keluhannya mata kering sama makin burem. Karena pekerjaan dekat pun tidak hanya masalah mata kering yang bisa bikin penglihatan yang lebih kabur, tapi juga perubahan gangguan refraksi. Istilahnya miopisasi. Jadi banyak yang cenderung untuk lebih miop atau lebih rabun dekat ya. Gitu. Jadi ini pandemi dalam pandemi sih Dokter Kindah sebenarnya ini. Iya, jadi kalau misalnya masyarakat kan biasanya udah tahu nih kalau misalnya mata minus tuh berarti yang pakai kacamata gitu. Tapi kalau misalnya mata kering itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan ke sobat-sobat RSCM nih. Iya, jadi sebenarnya tuh mata kering tuh bukan yang benar-benar matanya kering kerontang di gurun pasir ya. Jadi pada bilang, dok saya ini matanya berair-air. Kenapa dokter mendiagnosis saya sebagai mata kering gitu? Karena sebenarnya dry eye itu adalah penyakit yang sifatnya multifaktorial. Jadi dia tuh banyak faktor yang bisa menyebabkan dry eye yang kemudian menimbulkan gejala. Gejalanya dua hal. Pertama, rasa ketidaknyamanan di mata, dan gejala itu banyak sekali, mulai dari tadi berair-air, terus habis itu rasa sepet, berpasir, lelah. Seringkali itu pasien pasti
pasti datang bilang, dok saya habis baca itu ini ngeluh di sini sakit kepala gitu. Jadi saya harus bapak tekan ini dulu baru agak lebih enakan. Atau rasa ngantuk, dok saya baca dikit kok udah ngantuk gitu. Itu juga termasuk keluhan gejala subjektif yang akan dialami oleh pasien-pasien mata kering. Selain gejala objektif, gejala subjektif seperti itu, jadi gejala dari pasien seperti itu yang merasa tidak nyaman di permukaan mata, ada gejala juga mulai buram. Tapi buramnya biasanya nggak konsisten. Jadi kalau pasien istirahat terus kedip-kedip dikit aja, itu dia buramnya mulai membaik sedikit. Dan apa yang dilihat sama dokter adalah dokter kemudian akan mendapatkan suatu ketidakstabilan permukaan mata. Jadi ketidakstabilan air mata itu bisa bertahan di permukaan mata. Dan ini kalau misalnya diperiksa ternyata kekentalan air matanya akan berubah dan terdapat radang-radang yang sel-sel radang di permukaan mata. Itu yang terjadi pada mata kering. Jadi dia nggak simple sebenarnya, sangat kompleks tentang mata kering ini. Iya dok, makanya mungkin buat pasien atau masyarakat itu agak bingung ya dok. Kok matanya kering tapi berair gitu? Kok matanya kering tapi buram? Ini mata saya sebenarnya kenapa gitu kan? Betul. Tapi sebenarnya kalau mata kering ini cuman di orang tua aja atau sebenarnya anak-anak juga bisa kena atau semua orang sebenarnya bisa kena? Iya, jadi mungkin untuk bisa menjawab hal itu Dokter Kindah, kita harus tahu bahwa air mata itu nggak simpel ternyata. Jadi di permukaan mata kita emang diselaputi oleh permukaan air mata, tapi air mata itu sendiri itu ternyata nggak sekedar cuma air aja. Dia itu kalau misalnya kita lihat secara mikroskopis itu terdiri dari 3 komponen besar. Yang paling atas yang paling meliputi air mata itu lapisan minyak atau lipid. Itu dia menahan supaya komponen air mata yang lain nggak gampang menguap waktu kita lagi membuka mata. Terus lapisan yang berikutnya adalah lapisan air atau aqueous. Itu lapisan yang paling tebal memang, yang paling banyak. Dan itu makanya kita ngeluhnya berair-air karena memang komponen air mata yang paling banyak adalah lapisan aqueous ini. Lalu lapisan berikutnya adalah lapisan musin atau yang kita sebut dengan lendir. Jadi mirip sama lendir ingus kita dan segala macam. Itu dia gunanya supaya si semua lapisan air mata tersebut bisa nempel di permukaan mata. Jadi 3 lapisan ini yang berperan penting. Nah, lapisan-lapisan ini dia diproduksi di tempat-tempat yang berbeda di mata. Jadi kalau untuk lapisan lemak atau lipid tadi minyak, itu dia diproduksi di kelopak mata kita. Nah, kelopak mata kita itu setiap kita merem, itu sebenarnya memeras minyak supaya dia melapisi permukaan mata. Terus lapisan aqueous itu diproduksi oleh kelenjar lakrimal kita, kelenjar air mata kita yang letaknya di bawah tulang sini. Itu ada kelenjar lakrimal yang dia memproduksi yang dirangsang oleh 2 hal. Memang produksi basal atau emang produksi dasarnya emang kita terus-terusan produksi aqueous, atau produksi yang dirangsang oleh emosi, misalnya nonton film Korea yang sedih. Nah, itu emang atau ada sakit hati atau gimana itu netes sendiri. Nah, itu emang itu produksi yang memang kemudian dirangsang oleh sistem emosi kita. Lalu kalau dan dia juga dihasilkan si aqueous ini oleh selaput konjungtiva kita nih yang ada. Kalau kita ngelihat kan mata kita warnanya putih nih, tapi sebenarnya di atasnya tuh ada selaput bening. Nah, itu yang banyak sel-sel yang memproduksi aqueous juga. Tapi mungkin nggak sebanyak yang kelenjar lakrimal. Lalu lapisan musin atau yang lapisan ini itu juga sama, dia dihasilkan oleh permukaan mata kita. Ada beberapa sel yang menghasilkan kelenjar-kelenjar musin gitu. Nah, ini semua dia bersatu padu untuk menghasilkan. Jadi apakah bisa pada orang tua atau pada orang muda? Kalau misalnya si orang muda ini punya permasalahan dengan sel-sel yang menghasilkan, ya bisa aja terjadi. Misalnya, contohnya ini yang paling gampang aja, orang-orang muda dari mulai yang school from home sampai work from home, ada yang namanya istilahnya computer vision syndrome. Computer vision syndrome itu adalah suatu sindrom yang berhubungan akibat kita kerja atau melihat di visual display terminal untuk waktu yang kurang diatur gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita lagi serius nih depan komputer, itu refleks mengedip kita menurun dari 20 kali semenit jadi 5 kali semenit. Jadi kebayang kita lagi menatap komputer, terus abis itu mestinya kita mengedip untuk mengedarkan air mata tadi, tapi kan nggak ngedip nih, jadi dia nguap terus air matanya. Jadi keluhan mata kering akan terjadi, dan kalau ini dibiarkan berlama-lama, keluhan mata
kering ini dia akan merusak permukaan mata, terjadilah dry eye syndrome itu tadi, mata kering. Nah, Yang ngejemur baju ya dok ya. iya bener, lama kering gitu kan ya. Nah kalau misalnya pada orang tua memang banyak yang mengeluh, kenapa? Karena satu, memang produksi air mata secara alami makin lama makin berkurang sih karena faktor usia. Semua orang gitu ya Semua dok orang. Misalnya kita lihat aja kulit kita deh, makin tua kan kulit kita makin kering ya, butuh lotion tambahan gitu kan. Jadi emang secara alami, secara fisiologis emang agak berkurang. Tapi bukan berarti orang tua harus mata kering. Itu kan bisa ditangani sebenarnya. Lalu kedua, orang tua pun juga kelopak mata kan lama-lama makin kendor ya. Sedangkan kelopak mata itu dia faktor yang penting untuk produksi itu tadi, ada kelenjar minyaknya. Terus juga dia juga memompa air mata keluar. Jadi begitu kendor kelopak matanya, itu perasaan kering itu juga pastinya ada karena kurang bagus tuh permukaan air matanya gitu. Jadi sebenarnya karena dia multifaktorial, kita harus mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan mata kering, dan faktor-faktor ini bisa terjadi dari usia muda sampai usia tua tergantung apa yang terjadi kelainan gitu, Dokter Kindah. Banyak ya dok, jadi yang bisa kena itu nggak cuman usia tua doang tapi usia muda juga. Betul. Tadi berkaitan dengan computer vision syndrome ya dok ya, karena kelamaan lihat layar laptop atau layar HP. Tapi itu berarti cuman salah satu gejala dari computer vision syndrome ya dok ya. Betul. Jadi mata kering itu salah satu gejalanya. Tapi sebenarnya apa sih bedanya sih dok kalau misalnya nih kita lihat layar gadget sama lihat yang lainnya gitu, atau kayak misalnya saya nyatet di kertas atau saya nonton di laptop, itu sebenarnya bedanya apa dok? Kan sama-sama ngelihat gitu. Ya, jadi memang visual display terminal itu berbeda ya sama kertas ya. Yang pertama, kalau misalnya sekarang sih mungkin agak lebih tidak jauh perbedaannya, yaitu tentang resolusi gambar ya. Kalau zaman dulu kan komputer tuh benar-benar pixelated banget ya. Jadi batas pinggirnya itu kita nggak kotak-kotak gitu. Kotak-kotaknya kurang jelas kan. Jadi apa istilahnya resolusi atau satu lagi flicker, itu yang menyebabkan mata kita tuh waktu menangkap sinyal atau rangsangan cahaya itu kurang bagus karena pinggirannya tuh batasnya nggak tegas, sehingga itu yang menyebabkan mata kita kan, di mata kita tuh supaya bisa fokus ada lensa. Lensa itu gunanya supaya dia bisa membiaskan cahaya pas di retina atau pas di saraf mata kita supaya bisa menangkap cahaya dengan jelas. Nah kalau pas retina kita nangkep ini kok pinggirnya blur sih, si lensa akan berusaha keras tuh untuk bisa berakomodasi sampai dia bayangannya jelas. Nah waktu kita menangkap cahaya yang nggak jelas seperti itu yang menyebabkan otot siliar kita yang kerjaannya mencembungkan dan memipihkan lensa jadi ekstra keras kerjanya. Nah itu menyebabkan yang kita sebut dengan astenopia atau mata lelah. Karena si otot siliaris itu mirip kayak otot biceps kita gitu loh. Kalau misalnya kita capek kerja kan otot biceps kita rasanya apa istilahnya ya, kemeng ya, capek gitu, lelah gitu, pegal kan. Nah ini sama, tapi otot siliar ini dia bukan otot yang volunter atau yang kita bisa bilang, misalnya kita bilang bisa kontraksi dong, dia kontraksi, relaksasi. Tapi otot siliar ini dia bekerja tergantung perintah dari retina gitu. Dia bilang kurang jelas nih, nanti si otot siliar akan bekerja supaya si lensanya kembung atau pipih. Nah, kalau dia kerjanya overwork, dia akan lelah juga sama. Tapi yang kita rasakan adalah sakit kepala, pusing karena ototnya ini otot involunter ada di dalam bola mata. Kita nggak bisa mempinpoint yang ini nih yang bikin lelah. Yang ada adalah kita sakit kepala, pusing, bisa sampai mual juga. Itu karena si otot siliaris sebenarnya lelah gitu. Jadi apa perbedaan antara kertas sama komputer? Lebih ke ya itu tadi, lebih jelas nggak sih bayangannya gitu. Terus itu kedua memang posisi pada akhirnya. Seringkali kalau kertas kita kan bacanya di meja ya, atau agak begini. Itu posisinya tuh kelopak mata agak nutup. Jadi bola mata yang terekspos itu dia lebih sedikit gitu. Jadi untuk kemungkinan penguapan air mata tadi lebih rendah. Tapi komputer seringkali tuh ada yang naruhnya agak lebih atas atau tegak
gelap gitu ya. Ya. Jadi kelopak mata kita tuh cenderung agak kebuka begini kan. Jadi itu kebanyak yang menguap lebih banyak. Dan itu tadi kalau kita serius langsung refleks mengedip kita kan turun kan. Jadi cuma 5 kali. Jadi hal yang bisa menguap exposure atau luas permukaan mata itu jadi tambah luas, akhirnya lebih banyak yang menguap. Jadi seringkali computer vision syndrome itu muncul karena ergonomis dari bekerjanya kurang bagus. Kalau saya baca dia lihat ke bawah jadi lebih cenderung nutup, tapi kalau komputer letaknya di depan kurang baik gitu ya. Nah itu jadinya lebih gampang mata kering. Nah tadi mata kering tadi bikin lebih lelah, makanya emang ada terminologi khusus computer vision syndrome karena juga mencakup masalah ergonomis bekerja gitu. Jadi lebih baik kalau komputer kalau bisa tuh dia tempat kita melihat itu 15 derajat lebih rendah ke bawah supaya kelopak matanya bisa agak lebih nutup, jangan lebih naik daripada itu. Tapi kalau nyata juga bagusnya di kertas ya dok ya. Iya. Biar di mana-mana emang buku atau ini di meja tuh lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya nih dok, kita udah matanya udah kering nih, udah ada gejala-gejala tadi. Sebenarnya tuh keluhannya bisa kita obatin sendiri di rumah atau kapan sih kita harus minta bantuan dokter gitu? Ya, itu pertanyaan bagus sekali sih karena di dunia ini itu ada suatu organisasi yang memang bekerja khusus untuk masalah mata kering ya. Jadi mereka membuat algoritma terapi sebenarnya untuk mata kering. Jadi ada langkah 1 sampai langkah 4 tergantung derajat beratnya mata kering dan juga tergantung dari respon terhadap terapi. Nah yang namanya langkah pertama untuk terapi dry eye adalah modifikasi gaya hidup. Jadi harus mengenali apa sih yang bikin saya mata kering gitu kan. Kalau emang ini mulai merasa mata kering karena bekerja depan Zoom terus-terusan, depan komputer terus-terusan, identifikasi itu. Jadi itu bisa dilakukan di rumah karena modifikasi gaya hidup. Apakah kita berhenti bekerja kan enggak juga ya, karena emang sekarang tuntutan melihat komputer itu sangat tinggi. Oleh karena itu jangan lupa untuk melakukan mini breaks, macro breaks di rumah kalau emang itu faktor risikonya. Mini breaks itu artinya kalau misalnya di luar negeri itu ada mnemoniknya 20-20-20, 20-20-20. Artinya setiap 20 menit istirahat 20 detik untuk melihat jauh 20 feet atau lebih lagi. 20 feet itu 6 meter. Jadi kalau misalnya di tempat kerja ada jendela itu bagus banget. Jadi bisa ngeliat ke jendela, terus lihat aja ke jarak jauh gitu. Jadi 20 menit nih udah kerja, misalnya pasang alarm, istirahatnya dulu bentar 20 detik lihat jauh lewat jendela gitu. Jadi di situ yang terjadi adalah kita jadi inget ngedip, jadi ngedipnya nambah kan. Terus yang kedua si otot siliarisnya relax. Dia karena ngeliat jauh itu dia langsung relax ototnya supaya si lensanya kan nggak cembung lagi gitu. Nah itu membantu banget untuk masalah mata kering dan computer vision syndrome sekaligus. Itu mini breaks. Bahkan nanti kalau misalnya emang dia udah ada gejala mata kering, sebenarnya banyak obat-obat over the counter yang merupakan air mata buatan. Tapi diusahakan cari air mata buatan yang gak ada preservatifnya. Kenapa? Karena kan namanya mata kering tuh akan jangka panjang. Nah kita juga nggak pernah tahu kan kita kerja pakai komputer tuh sampai kapan. Kayaknya sampai tua deh. Kalau nggak kerja komputer kan, kalau nggak browsing apa gitu, belajar apa kan ya. Jadi mau nggak mau emang kita harus depan Gojek komputer. Aja semuanya HP. Makanya semuanya kita kehidupannya udah di komputer kan. Jadi coba cari air mata buatan yang nggak ada pengawetnya supaya kita bisa pakai sesering mungkin dan selama mungkin gitu. Karena pengawet itu dibutuhkan di suatu botol air mata supaya dia nggak terinfeksi kan. Kalau misalnya dia nggak ada pengawet, itu dia biasa botolnya kecil-kecil karena sekali pakai cuma sedikit aja volumenya bisa langsung buang gitu. Jadi yang mini dose iya, yang mini dose bisa, atau jenis pengawet yang bisa pas ditetes langsung menguap. Nanti kalau misalnya mau konsultasi bisa nanti tanyakan ke dokter mata obat tetes air mata apa yang paling baik untuk kita gitu ya. Nah pengawet ini kenapa? Karena kalau dipakai jangka panjang dia bisa merusak permukaan mata. Padahal sel-sel permukaan mata kan banyak untuk produksi air mata kan. Nah, jadinya kebalikan kan, malah jadi adverse event kan, malah jadi sakit juga. Malah sakit mata kalau dipakai terlalu lama gitu. Nah itu jadi bisa ditetes waktu lagi mini breaks. Nah yang kedua macro breaks. Macro breaks itu setiap 3-4 jam kalau bisa istirahatnya agak panjang. Misalnya 30 menit 45 menit. Bisa untuk makan siang misalnya, bisa untuk udah
istirahat aja agak panjang, napping atau apa, tapi jangan lihat handphone habis itu. Oke, gue macro break dari komputer tapi habis itu gue ngeliat handphone, sama aja dong gitu. Jadi kalau bisa 30 Kayaknya kayak gitu tuh. Iya, kayaknya. Nah makanya nggak selesai dong berarti computer vision syndrome-nya. Jadi 30-45 menit kalau bisa istirahat yang tanpa gadget diusahakan. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengubah lifestyle itu tadi, membuat suatu kebiasaan baru yang bisa mempertahankan kita jangan sampai kecepatan untuk mengalami mata kering atau computer vision syndrome, mini break sama macro breaks gitu. Kalau misalnya nih dok udah parah gitu, udah kayak aduh ganggu banget nih matanya. Itu biasanya gejalanya kayak gimana sih dok? Terus paling parah tuh bisa sampai kayak gimana yang harus kita sampai ke dokter gitu dok? Itu tuh kayak gimana dok? Iya, jadi tadi seperti saya katakan bahwa mata kering itu kan multifaktorial nih. Kadang-kadang kalau kita di rumah sendiri kan nggak tahu nih faktornya. Yang tahu kan tadi komputer, tapi jangan-jangan sebenarnya ada faktor lain yang nggak bisa kelihatan oleh kita sendiri. Cuma ngaca aja itu nggak kelihatan. Oleh karena itu memang pada akhirnya harus ke dokter mata. Kenapa? Karena yang disebut parah itu seperti apa? Kita dokter mata bisa menghitung itu kestabilan air mata di permukaan mata tuh berapa lama. Karena yang normal itu mestinya air mata bertahan di permukaan mata itu 10 detik atau lebih. Jadi nanti biasanya dokter mata akan periksa break up time namanya. Jadi si air mata kalau misalnya pasiennya buka mata itu bisa nutupin semua permukaan mata tuh berapa lama. Normalnya 10 detik lebih. Kalau kurang dari 10 detik artinya dia udah ada ketidakstabilan air mata. Nanti dokter mata selanjutnya akan mengecek sebenarnya ketidakstabilannya ini karena komponen yang mana? Yang lemak kah? Yang air kah? Atau yang si musin yang tadi buat nempelin? Atau bisa kombinasi sebenarnya. Dan habis itu menentukan derajat beratnya, seberapa berat udah terjadi ketidakstabilan tersebut gitu. Kenapa? Apa yang harus dikhawatirkan? Kalau misalnya dia terus-terus nggak stabil air matanya, sedangkan kan kelopak mata kita bolak-balik mengedip. Terus habis itu kita terpapar oleh dunia luar. Itu bisa terjadi kerusakan permukaan mata. Jadi seringkali itu pasien-pasien yang matanya kering itu banyak luka-luka kecil di permukaan matanya. Itu rasanya pasti sebenarnya nggak nyaman banget. Jadi mau ditetesin air mata buatan berapa kali pun itu udah nggak enak. Nah itu udah perlu intervensi obat seperti obat-obat anti radang supaya si luka-luka itu bisa cepat nutup lagi. Atau obat-obatan lainnya yang sudah harus diresepkan oleh dokter mata gitu. Tapi luka-luka itu kalau kita ngaca sebenarnya nggak kelihatan ya dok kelihatan ya? sama sekali karena dokter mata pun juga nanti pakai slit lamp itu berupa biomikroskopi. Jadi kita benar-benar ngelihat di zoom terus habis itu kita warnai dengan zat warna fluoresein karena dia nggak akan kelihatan pun bahkan tanpa kita warnai gitu. Jadi harus ke dokter mata sebenarnya untuk itu. Ini pemeriksaannya banyak banget untuk mata kering ini karena juga faktornya juga banyak ya dok ya. Betul. Kalau misalnya di eye clusternya RSCM Kencana nih, sebenarnya ada alat khusus nggak sih dok untuk keluhan pasien dengan mata kering tersebut dok? Iya, kita sebenarnya di Kencana sudah mendedikasikan untuk masalah mata kering ini. Pertama kita punya alat diagnostiknya. Alat diagnostiknya ini kita bisa melihat komponen air mata itu tadi bisa pecah berapa lama dan itu udah pakai teknik AI ya. Jadi si mesinnya sendiri yang menghitung berapa detik sih bertahannya. Artificial intelligence ya. Iya, karena dia benar-benar ada kayak semacam Myers ring, jadi ada ring gitu. Nanti pasien disuruh ngelihat ke mesinnya, terus habis itu suruh buka mata. Nanti dia akan mencatat sendiri tuh si ringnya itu pecahnya berapa lama. Karena kalau misalnya kita ngelihat artis-artis telegram kan bisa ngeliat tuh ada cincin kalau lagi pakai ring light. Itu prinsipnya sama kayak gitu. Jadi si ring light ini selama air mata masih bagus utuh, dia ringnya akan bulat utuh. Tapi begitu air matanya pecah, itu dia nggak bulat lagi. Nah itu yang dipakai oleh si komputernya, si AI ini untuk mencatat kapan sih pecahnya si bulatan ini gitu. Kalau kita sih kalau dokter mata biasanya pakai detikan aja, detik gitu kan, pakai timer. 9 detik, 5 detik gitu. Cuma kalau misalnya pakai mesin itu kan lebih objektif ya. Jadi itu bisa terukur dari waktu ke waktu berapa lama si air mata bertahan. Selain itu juga alatnya ini bisa mendeteksi si kelenjar meibom yang menghasilkan minyak tadi, yang menghasilkan komponen lipid. Karena kelenjar meibom itu nggak bisa dilihat dengan mata kita aja, dia perlu lampu inframerah untuk melihat kelenjar meibomnya itu berapa banyak yang tersumbat. Nanti dokter mata akan memberikan scoring, oh ini yang tersumbat sekian persen, dan mesinnya sendiri juga punya AI untuk bisa mencatat berapa persen
kelenjar minyak ini tersumbat gitu. Terus habis itu untuk musin, untuk wettability itu kita lihat dari pola pemecahannya itu. Tadi yang saya bilang kan ring lightnya pecah. Nah pola pecahnya ini kita bisa melihat apakah itu gara-gara komponen mesin, karena dia komponen mesin karena dia nggak nempel dengan bagus tadi, kelenjar lendirnya tuh kurang gitu. Nah, dari komponen-komponen itu nanti dokter mata kita bisa mengadres akhirnya masalah di mana. Bahkan ini juga mesinnya bisa menghitung berapa kali mengedip dalam semenit dan melihat apakah ada masalah mengedip atau blinking abnormalities gitu. Jadi kita bisa mendiagnosis semua komponen dari mata kering tersebut. Kalau nama alatnya itu apa tuh dok? Kalau misalnya nih kayak aduh saya udah matanya kering banget, udah nggak enak banget, udah capek gitu rasanya kayak gitu, mau datang ke RSCM terus mau periksa tapi bingung namanya apa alatnya sih, mau pemeriksaan apa sih itu berarti namanya dok, atau cuman bilang aja saya mau periksa mata kering udah langsung diperiksa? Sebaiknya sih mata kering, karena yang namanya alat itu kan tergantung operator yang menggunakan ya. Maksudnya jadi harus tetap konsultasi untuk mata kering. Jadi konsultasi dulu baiknya, karena selain pakai alat dokter mata juga pakai fluorescein, jadi kita ngelihat polanya itu langsung di slit lamp yang tadi pewarna permukaan mata, dia juga bisa mewarnai air mata, jadi kita bisa melihat pola penguapannya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya matanya udah sakit nih dok, terus ditetes lagi itu gimana dok? Kalau ditetes misalnya udah sakit nih, udah modifikasi gaya hidup, udah ya nggak apa-apa kasih air mata buatan dulu sementara yang over the counter. Tapi begitu nggak membaik, karena sebenarnya kalau masalahnya kekurangan air mata terus ditetes itu mestinya baik gitu ya, karena dia karena mata keringnya itu. Cuma kalau nggak membaik itu tadi, jangan-jangan udah ada suatu perlukaan di permukaan mata yang perlu kita periksa dulu, mastiin perlukaannya itu sampai di mana, terus apakah ada komponen infeksi terlibat di sana. Karena gini, permukaan mata kita ini banyak flora normalnya. Emang ada kuman-kuman, tapi kuman-kuman yang baik sebenarnya sama kayak kulit kita. Kulit kita kan ini juga ada kuman-kuman yang baik. Cuma waktu kita matanya mulai luka, si kuman ini bisa nempel di permukaan mata terus menginfeksi gitu. Jadi itu yang perlu dilihat, ada komponen infeksi apa enggak. Jadi kalau mata sakit itu dan merah perlu dilihat emang murni mata kering aja atau ada komponen infeksi di sana. Oleh karena itu air mata buatan sebenarnya saya nggak melarang itu pakai aja, terutama untuk teman-teman yang ada di rumah aja dulu sekarang nih. Tapi coba cari yang nggak ada pengawetnya, dan bila itu tidak membaik ya harus dilihat sih apa sih yang bikin nggak membaik gitu. Oke. Tapi berarti selain obat tetes mata itu nanti dokternya ngeresepin lagi obat lagi atau emang harus ada tindakan gitu dok? Nah itu sangat tergantung sama komponen apa yang terganggu. Contohnya gini, kalau emang ternyata ada gangguan komponen minyak, itu biasanya dokter mata akan bilang ini kelopak matanya nih kelenjar minyaknya kurang bagus. Biasanya kita nanti saran awal adalah membersihkan pinggir kelopak mata. Kenapa? Karena di situ tempat muara kelenjar minyaknya. Lalu kompres hangat sama masas-masas. Tapi kalau misalnya ditunggu ternyata nggak membaik, itu kita harus melakukan intervensi ke kelenjar minyaknya. Pertama bisa kita kasih obat supaya si minyaknya ini lebih cair. Karena minyaknya ini nih mirip-mirip kayak minyak minyak kelapa ya. Yang kalau misalnya dingin dia warna putih. Keras gitu kan. Tapi kalau misalnya dia suhunya tepat, dia akan menjadi minyak. Yang kita butuhkan yang berupa minyak itu. Kalau dia keras, nah itu makanya tadi harus kompres anget, masas-masas supaya dia lembek lagi. Tapi kalau misalnya udah dicoba di rumah dengan cara seperti itu, nggak bisa-bisa juga. Nanti kita juga ada alat di rumah sakit yang kita sebut dengan IPL, Intense Pulse Light. Dia itu bisa bantu supaya aliran darah bagus ke kelopak mata, sehingga si kelenjar minyak tadi kembali produksinya bagus, jadi dia nggak putih lagi, nggak tersumbat lagi, jadi dia lancar lagi gitu. Jadi benar-benar tergantung banget ya dok ya, dari 3 lapisan itu yang mana nih yang butuh diobatin gitu ya. Kalau misalnya udah parah banget mungkin bisa sampai harus intense pulse light itu ya. Ya itu bisa membantu nantinya. Oke. Ini pencerahan banget nih buat orang-orang yang udah punya gejala mata kering, udah capek banget dengan gejala mata keringnya karena kita ngelihat layar laptop terus ya. Betul. Dok ya. Kira-kira ada tambahan lagi nggak nih dok untuk mencerahkan tentang penyakit mata kering ini? Ya itu tadi, kalau bisa di rumah perbaiki gaya hidup,
pakai air mata buatan sudah tidak membantu sama sekali, atau udah bingung gitu penggunaannya caranya bagaimana, jangan segan untuk konsultasi sebenarnya. Kalau misalnya takut pun untuk datang ke rumah sakit, sekarang kan ya kita juga ada telemedicine, bisa dilihat, bisa konsultasi dulu jarak jauh gitu, dan kemudian dengan telemedicine itu kita bisa tahu apa udah saatnya untuk kontrol apa enggak. Mungkin bisa misalnya kontrol sekali aja setidaknya untuk tahu komponen apa yang terlibat, habis itu bisa nanti dari rumah lagi pakai telemedicine lagi gitu. Tapi yang penting emang gaya hidup, karena Gaya sebagian hidup besar dulu ya, Dok, ya. sebagian besar mungkin selesai di langkah 1 gitu, nggak harus ke amin. langkah 2, langkah 3, langkah 4 gitu. Jadi sebenarnya pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan ya, Dok. Jadi kalau misalnya udah bisa mencegah, itu semoga nggak usah butuh bolak-balik ke rumah sakit atau butuh sampai luka-luka gitu matanya. Aduh, jangan sampai banget. Jadi teman-teman sobat sehat semuanya, dari bincang-bincang kita ini kita udah bisa nyimpulan nih kalau misalnya mata kering itu tuh gejalanya dipengaruhi oleh banyak faktor ya, Dok, ya, berdasarkan 3 lapisan yang emang mempengaruhi lapisan mata. Ada tadi minyak, air, terus gitu musin ya, Dok, ya. Terus untuk screen time buat orang-orang yang udah sering banget yang inevitable lah nonton, lihat HP, lihat laptop, kita jangan lupa terapkan micro break sama macro break ya, Dok, ya. Micro break itu tadi yang 20-20-20, istirahatin mata ketika udah ngeliat 20 menit, terus lihat 20 kaki dan selama 20 detik. Terus macro break kalau misalnya udah 3-4 jam ngelihat laptop atau ngelihat HP. Kalau sampai banget butuh ke dokter, kita jangan sampai ya, kita modifikasi gaya hidup dulu, atau kalau misalnya udah kering, kalian pada saat micro break bisa tetesin obat air mata buatan, tapi jangan yang ada preservatifnya. Terus kalau misalnya udah gejalanya nggak kuat lagi, bisa ada alat khusus di Eye Cluster RSCM untuk pemeriksaannya, dan untuk terapinya ada intense pulse juga untuk keluhan pasien dengan mata kering. Terima kasih banyak banget buat Dokter Ladia, pencerahannya udah hadir di PodCM, sudah menjelaskan mengenai kesehatan mata. Terima kasih juga kepada Sobat Sehat yang udah nonton di PodCM kami. Saksikan PodCM RSCM di YouTube channel RSCM Jakarta. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terus kalau misalnya lagi sibuk, kalian bisa dengerin juga di Spotify PodCM. Dan jangan lupa follow Instagramnya RSCM @rscm.kencana dan @rscm.official. Tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu lakukan protokol kesehatan ya. Saya Dr. Kindah undur diri, sampai ketemu di PodCM episode berikutnya yang gak kalah menarik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.